Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Pagi itu, langit desa Karangsari murung. Kabut menggantung di antara pohon-pohon jati yang berjajar rapi di sepanjang jalan tanah yang menghubungkan rumah-rumah warga. Burung-burung enggan berkicau, seolah alam tahu ada sesuatu yang salah. Di rumah panggung sederhana milik Rehan, tangis duka menyelimuti udara. Anam, anak sematawayang Rehan, ditemukan tak bernyawa. Rehan adalah seorang petani yang dikenal sabar dan bersahaja. Selama lebih dari 20 tahun, ia tinggal di Karangsari, desa kecil di pinggiran Kabupaten Wonosobo. Sejak istrinya meninggal ketika Anam masih bayi, Rehan membesarkan anaknya seorang diri. Ia menolak semua tawaran untuk menikah lagi. Cukup Anam menjadi pelengkap hidupku, begitu kata Rehan pada tetangganya. Anam adalah anak yang pendiam, cerdas, dan sangat patuh pada ayahnya. Meski hanya lulusan pesantren kecil di desa sebelah, Anam sudah hafal sebagian besar isi juz amma dan menjadi muazin tetap di musala Karangsari. Setiap pagi, ia membantu ayahnya menyiram ladang cabai, dan sore hari ia mengajar anak-anak kecil mengaji di beranda rumah. Tidak ada yang menyangka anak sebaik itu bisa pergi dengan cara yang begitu aneh. Pagi itu, Rehan memanggil-manggil nama Anam untuk sarapan. Tak ada jawaban. Setelah 3 kali mengetuk pintu kamar dan tak juga mendengar suara, Rehan mendorong pintu perlahan. Di dalam, Anam terbaring di atas kasur rotan, berselimut hingga dada. Matanya tertutup, wajahnya damai seperti orang tidur. Tapi dada itu tak naik turun. Rehan mendekat, menyentuh tangan anaknya. Dingin. Anam. Nak. Rehan mulai panik. Ia mengguncang tubuh anaknya. Tak ada reaksi. Bibirnya bergetar. Allahu Akbar. Tetangga mulai berdatangan setelah mendengar teriakan Rehan. Ibu-ibu histeris, beberapa pria mencoba menolong, tapi semuanya buntu. Tak ada luka, tak ada darah, tak ada bekas muntah, lebam, atau tanda-tanda serangan jantung. Tubuh Anam seperti kehabisan nyawa. Begitu saja, dokter desa, Pak Gunawan, hanya bisa memeriksa sambil menggeleng. Kalau ini serangan jantung atau gagal nafas, pasti ada tanda. Tapi ini, saya sendiri bingung. Mungkin harus dibawa ke rumah sakit kabupaten. Tapi, ini sudah tidak bisa ditolong. Rehan hanya duduk memeluk jasad anaknya. Matanya kosong. Hatinya seperti tertusuk ribuan paku. Tapi di balik kesedihan itu, ada firasat yang begitu kuat dalam benaknya. Ia pernah mendengar cerita serupa di masa lalu. Orang mati mendadak, tanpa luka, tanpa sebab. Hanya satu jawabannya, santet. Desa Karangsari memang sudah lama dikenal sebagai desa yang tenang di permukaan, namun penuh misteri di bawahnya. Beberapa rumah masih menyimpan jimat di atas pintu, dan kabar tentang dukun-dukun tua yang bisa memanggil jin bukan hal asing. Rehan sendiri dulunya bukan orang biasa. Ia adalah murid dari Kyai Masud, tokoh spiritual karismatik yang wafat 10 tahun lalu. Tapi sejak menikah dan punya anak, Rehan meninggalkan semua ilmu itu. Ia ingin hidup damai. Namun sekarang, damai itu direnggut dari tangannya. Sore harinya, jenazah Anam dimakamkan di pemakaman desa. Warga menyelati jenazah dengan air mata, tapi tak banyak yang berani bicara tentang sebab kematiannya. Beberapa hanya berbisik, bisa jadi kiriman orang. Malam harinya, Rehan duduk di atas sajadah. Ia tak tidur. Wajah Anam masih terbayang di pelupuk mata. Siapa yang tega? Siapa yang berani menyentuh anakku? Hening malam terpecah oleh suara burung hantu di kejauhan. Tiba-tiba lampu minyak di kamar itu meredup sendiri. Angin dingin bertiup pelan dari jendela yang tertutup. Rehan berdiri, menatap langit-langit. Telinganya berdengung. Lalu, dor. Cermin kecil di dinding pecah tanpa sebab. Rehan terkejut, namun tak takut. Ia hanya menunduk, menggenggam tasbih tua yang sudah lama ia simpan di laci meja. Tasbih pemberian Kyai Masud. Guru, apa ini waktunya aku kembali? Dan malam itu, Rehan bersujud lebih lama dari biasanya. Di hatinya, muncul tekad yang tak bisa dibendung. Ia tak akan membiarkan kematian Anam jadi tanda tanya.
Ia akan cari siapa pelakunya. Dan jika memang ini ulah santet, maka ia akan melawan dengan ilmu yang sama kuatnya. Keesokan harinya, Rehan pergi ke kebun belakang rumah. Di bawah pohon jambu air yang sudah tua, ia menggali tanah dengan tangan kosong. Di bawah lapisan tanah keras, ia menemukan sesuatu yang dulu ia tanam, sebuah kendi kecil, sehelai kain kafan, dan sebuah kitab bersampul kulit. Semuanya masih utuh. Kalau kau pikir aku sudah melupakan semuanya, kau salah besar, ucap Rehan lirih. Karangsari belum tahu bahwa mereka akan menyaksikan kebangkitan orang lama. Rehan bukan hanya seorang ayah. Ia adalah pewaris ilmu langka yang pernah membuat dukun-dukun tua gentar hanya dengan menyebut namanya. Dan semua itu akan dibangkitkan. Demi Anam. Fajar menyingsing di desa Karangsari dengan langit kelabu. Embun menggantung seperti benang air di daun-daun talas di kebun belakang. Tapi pagi itu, Rehan tidak menyiram cabai. Ia masih duduk di samping kendi dan kitab yang ia gali semalam, warisan dari masa silam yang telah lama ia kubur, baik secara harfiah maupun batin. Kitab itu berjudul Miftahul Hawaij, ditulis tangan oleh Kiai Masud sendiri dalam huruf Arab Pegon. Hanya orang yang pernah menjadi santri sejati di bawah asuhan Kiai itulah yang bisa membacanya dengan benar. Di dalamnya termuat berbagai ilmu hikmah, doa-doa pemutus niat jahat, hingga cara membangun pagar gaib. Rehan membuka lembar pertama dengan tangan bergetar. Wajah Anam kembali hadir dalam benaknya. Ia mengelus halaman itu, mencium aromanya yang masih mengandung bau dupa dan minyak zaitun. Maafkan ayah. Nak, ayah harus menapaki jalan lama ini lagi. Sejak Kiai Masud wafat, Rehan berjanji akan menjauh dari dunia gaib. Ia memilih menjadi petani biasa, membesarkan Anam dengan cara sederhana. Tapi kini, ia sadar, dunia itu tak pernah benar-benar menjauh darinya. Ia hanya tertidur, menunggu dibangkitkan kembali. Hari itu, Rehan mulai melakukan ruah rohani, pembersihan batin. Ia berpuasa, hanya minum air putih dan makan sebutir kurma saat berbuka. Malam hari ia berzikir dengan tasbih tua sambil membakar menyan gaharu. Ia mendekam di bilik kecil, bekas kamar istrinya dahulu, yang kini berubah jadi ruang semedi. Desa Karangsari memperhatikan perubahan Rehan. Beberapa warga bergumam, Pak Rehan kayak bukan Rehan yang dulu. Matanya beda. Sejak kematian Anam, aura Rehan berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Namun sorot matanya tajam, seperti sedang menembus lapisan yang tak kasat mata. Beberapa malam, warga melihat asap dari belakang rumahnya, dan mendengar suara seperti orang merapal doa dengan bahasa yang asing. Namun yang paling mencolok adalah kemunculan burung gagak hitam di sekitar rumah Rehan. Burung itu hinggap di atap tiap maghrib, memekik satu kali, lalu menghilang. Burung seperti itu bukan hewan biasa. Ia adalah pertanda. Dalam dunia ilmu tua, itu disebut pengintai. Hewan jadi-jadian kiriman lawan, untuk memata-matai kekuatan yang sedang tumbuh. Dan Rehan tahu itu. Ia hanya menatap tajam ke arah burung itu dan membisikkan satu kalimat. Fala tagranaka beyel hayatid dunya. Dan burung itu mendadak lunglai, jatuh di tanah, lalu meledak menjadi asap. 3 hari berturut-turut, Rehan terus mempersiapkan dirinya. Ia membersihkan kolam kecil di bawah pohon waru, tempat ia dulu ditempa oleh Kiai Masud saat muda. Di situ ia menyalakan lilin malam, membaca ayat-ayat tertentu yang hanya diketahui kalangan terbatas. Hingga pada malam keempat, tepat saat bulan separuh, Rehan menggelar ijazah ruhani. Ijazah ini pernah diberikan langsung dari guru kepada murid, katanya dalam hati, sambil menyentuh kendi yang ia gali kembali. Hari ini, aku akan menyalakan kembali pagar langit. Ia mengguratkan garis di tanah dengan kayu gaharu, lalu menabur 7 jenis bunga, mawar merah, kenanga, melati, kantil, sedap malam, kembang telang, dan kembang sepatu. 7 itu adalah simbol 7 lapisan jagat batin menurut ajaran Kiai Masud. Di tengah garis itu, ia duduk bersila dan membaca dengan suara lirih tapi mantap. Bismillahilladillah yadhuru asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Suasana di sekitar menjadi dingin. Angin bertiup ke arah yang berlawanan. Lampu minyak di dalam rumah padam sendiri. Tapi Rehan terus membaca. Nafasnya perlahan berubah ritmenya, seperti sedang memasuki dimensi lain. Kemudian ia membuka kendi tua itu. Di dalamnya, bukan air,
Tapi secarik tulisan kecil, kertas lusuh bertuliskan, Ainun Nashir, sebuah nama sandi. Itu adalah nama lawan. Dalam tradisi lama pesantren, jika seorang guru meninggal, kadang ia meninggalkan nama musuh yang harus dijaga murid-muridnya. Kiai Masud tahu, suatu hari akan datang masa di mana Rehan harus kembali turun. Dan kini, Ainun Nashir bukan sekadar nama. Ia adalah pelaku utama di balik santet yang membunuh Anam. Rehan tak tahu siapa wujud fisiknya. Bisa jadi orang biasa, bisa jadi dukun sakti yang menyamar. Tapi dari nama itu, ia tahu, ini bukan lawan sembarangan. Ainun Nashir adalah murid durhaka dari salah satu cabang pesantren tua di utara Temanggung yang pernah dibekukan karena terlibat dalam ilmu hitam. Mata Rehan menyala. Ia menutup kendi itu, lalu berdiri. Malam itu, langit Karangsari diguyur hujan ringan. Tapi Rehan tidak gentar. Ia memakai baju koko putih dan sarung lurik warisan ayahnya, lalu keluar rumah. Ia berjalan ke arah pondok tua Kiai Masud, yang kini tinggal reruntuhan. Letaknya di pinggir hutan, tersembunyi dan jarang dikunjungi. Saat sampai di sana, ia duduk di bekas mimbar Kiai Masud. Masih ada aroma kayu jati dan dupa lama di udara. Guru, ini aku, Rehan. Ilmumu tak akan sia-sia. Anak saya sudah jadi tumbal, tapi saya tak akan diam. Saya akan lawan. Dan saya mohon, beri saya petunjuk. Sejurus kemudian, angin berhenti. Daun-daun di pohon tua di samping pondok berguguran. Lalu dari belakang, terdengar suara gemerisik langkah. Rehan menoleh. Seseorang berdiri di sana. Sosok tua berjubah gelap. Matanya merah. Sudah saatnya kau tahu, siapa musuh sebenarnya, ujar sosok itu tanpa membuka mulut. Dan malam itu, Rehan tahu, perjalanannya baru dimulai. Ilmu yang dulu ia kubur kini bangkit. Lawannya tak hanya satu. Mereka adalah jaringan lama, para pewaris ilmu hitam yang ingin membungkam terang. Perang yang tak kasat mata, telah dimulai. Langkah Rehan menyusuri jalan tanah yang membelah semak-semak menuju pondok tua Kiai Masud terasa berat. Bukan karena medan yang sulit, tapi karena kenangan yang berdesakan dalam ingatannya. Di pondok inilah ia pertama kali belajar membaca kitab kuning. Di sini pula, untuk pertama dan terakhir kalinya, ia melihat Kiai Masud menangis. Saat murid-muridnya satu persatu meninggalkan jalan yang lurus, tergoda oleh kekuatan hitam. Pondok itu kini tinggal rangka. Dindingnya lapuk, atapnya bolong-bolong, dan halaman yang dulu penuh bunga kantil kini dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Tapi aura tempat itu masih hidup. Ada hawa berat yang menyelimuti, seolah waktu berhenti berjalan di sana. Rehan mengusap debu di sajadah tua yang masih tergeletak di pojok musala kecil pondok itu. Ia terdiam lama, lalu berlutut. Guru, aku datang bukan karena ingin balas dendam, tapi karena ingin tahu, siapa yang menyentuh anakku dan kenapa. Ia pun mengangkat sajadah itu. Di bawahnya, terdapat batu datar selebar 2 telapak tangan. Dengan kuku yang sudah menghitam oleh tanah dan zikir, Rehan mencongkelnya pelan. Di bawah batu itu, ada lubang kecil sedalam sejengkal. Di dalamnya, sebuah kotak kayu berselimut kain putih. Kotak itu berisi 3 benda. 1 kitab kecil bertulisan tangan Kiai Masud, seuntai tasbih kayu hitam yang harum seperti gaharu, dan sebotol kecil cairan bening yang berbau samar cendana. Di lembar pertama kitab itu tertulis, "Untuk Rehan, jika engkau membaca ini, berarti takdir sudah menjemput. Jangan cari musuh, cari kebenaran. Musuh akan datang dengan sendirinya." Rehan memeluk kitab itu seperti memeluk anaknya. Dalam dada, rasa rindu dan murka beradu. Tiba-tiba, angin berembus kuat ke arah musala. Lembaran daun-daun kering berputar seperti pusaran. Di dinding kayu lapuk pondok itu, bayangan samar muncul. Sosok Kiai Masud berdiri dengan tangan di dada. Rehan menatap, tak berkedip. Sosok itu lalu menunjuk ke arah utara desa, ke arah rumah tua milik seseorang bernama Maksumiem. Nama itu membuat darah Rehan membeku. Maksumiem adalah perempuan renta yang tinggal sendiri di ujung utara Karangsari. Ia dikenal sebagai dukun pijat dan tukang jamu, tapi banyak desas-desus mengatakan bahwa ia juga punya ilmu kebal dan bisa mengirim. Dulu, Rehan pernah mengusir Maksumiem dari area pondok karena ketahuan mengubur sesuatu di bawah jendela musala. Tapi sejak Kiai Masud wafat,
Maksumiem kembali bebas beraktivitas, bahkan semakin dihormati karena kesaktiannya. Rehan berdiri, matanya merah. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Malam itu, Rehan tidak langsung kembali ke rumah. Ia pergi ke kolam waru dan duduk di sana sampai dini hari, membaca kitab itu lembar demi lembar. Di salah satu bagian, ia menemukan doa khusus untuk membuka tabir gaib. Doa itu harus dibaca selama 7 malam berturut-turut, dalam keadaan suci, di bawah sinar rembulan. Malam pertama, Rehan membaca doa itu di pondok tua. Malam kedua, ia membacanya di tengah ladang cabai. Malam ketiga, ia membaca di pemakaman desa, tepat di atas makam Anam. Dan pada malam keempat, sesuatu terjadi. Saat tengah malam, saat Rehan menutup bacaan doanya, angin berhenti. Waktu seakan membeku. Lalu dari kegelapan, muncul bayangan perempuan tua yang merayap di tanah, mendekatinya perlahan, sambil menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak ia mengerti. Rehan tidak gentar. Ia berdiri dan membacakan ayat kursi dengan lantang. Bayangan itu menjerit dan lenyap seperti asap tersiram air. Keesokan harinya, Rehan kembali ke rumah dan mengurung diri. Ia mulai mencatat semua yang ia alami. Ia sadar, musuhnya bukan manusia biasa. Dan mungkin, Maksumiem bukan satu-satunya. Dari kitab itu pula, Rehan menemukan satu bab yang belum pernah diajarkan oleh Kyai Masud saat ia masih muda. Bab terakhir, tertulis dengan tinta merah, ilmu pemisah dunia. Ilmu ini hanya bisa dibuka oleh murid yang telah kehilangan sesuatu yang paling ia cintai, dan siap menukar damai hidupnya dengan resiko menjadi penjaga antara dua alam, dunia nyata dan dunia gaib. Rehan menatap lembaran itu. Ia tahu, ia sudah memenuhi syarat, dan perjalanannya baru saja dimulai. Pagi itu, Karangsari diguyur gerimis. Tapi di rumah Rehan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu yang kosong, menatap kitab warisan Kyai Masud di atas meja. Selembar demi selembar ia buka kembali, kini dengan satu tujuan, mencari tahu siapa Maksumiem sebenarnya. Di bagian akhir kitab, terdapat nama-nama murid dan lawan Kyai Masud. Di antara mereka, tertulis nama samar, S. Waringin. Di sebelahnya ada catatan kecil, menguasai ilmu pembalik niat, pemecah roh, dan penambat nasib. Berasal dari keturunan dukun Ronggeng Waringin Kurung. Rehan menggertakkan gigi. Ronggeng Waringin Kurung adalah legenda lokal, seorang perempuan penari dari abad ke-18 yang diyakini pernah membuat seluruh prajurit Belanda di wilayah itu bunuh diri setelah menatap matanya. Ia bukan manusia biasa. Ia dikenal sebagai perantara dunia kegelapan. Dan dari penelusuran singkat diingatannya, Rehan sadar, Maksumiem adalah cucu kelima Ronggeng Waringin Kurung. Di masa lalu, Kyai Masud pernah bercerita tentang perempuan muda yang mencoba masuk pesantrennya dengan alasan ingin bertobat, padahal menyembunyikan rajah di perutnya. Perempuan itu adalah Sulastri, ibu dari Maksumiem. Rehan tahu, ia tak bisa langsung menghadapi Maksumiem. Ia perlu tahu apa yang direncanakan wanita itu. Maka malam itu, ia melakukan ilmu pengintai ruhani, sebuah teknik mengirim roh bayangan ke rumah target dengan media cermin dan darah ayam hitam. Ia duduk di depan cermin kecil dengan lilin di kedua sisi. Di mangkuk tanah liat, ia teteskan darah ayam, lalu campur dengan air sumur yang telah dirapal. Ya ruh yang pernah singgah dalam diriku, bawalah pandanganku ke tempat kegelapan bersarang. Perlahan, bayangan Rehan di cermin berubah. Ia melihat rumah Maksumiem, gelap, tapi dinding-dindingnya bergerak seperti daging hidup. Di tengah ruangan, ada boneka manusia terbuat dari rambut dan tanah kuburan. Di sekelilingnya, 7 lilin menyala redup. Dan di ujung ruangan itu, Maksumiem duduk bersila, mata tertutup, mulut komat kamit, dan di pangkuannya, segulung kain kafan. Rehan tersentak. Ia tahu kafan itu milik Anam. Dengan gemetar, Rehan memutuskan koneksi roh itu dan kembali ke tubuhnya. Nafasnya tersengal. Ini bukan sekadar santet. Ini adalah tumbal darah, di mana satu nyawa digunakan untuk memperpanjang usia pelaku hingga 7 tahun ke depan. Maksumiem telah mempersembahkan Anam. Tapi kepada siapa? Rehan kembali membuka kitab, mencari lambang yang dilihatnya di cermin tadi, sebuah lingkaran dengan 2 ular saling membelit. Ia menemukannya di halaman belakang kitab, bagian Jaringan Ilmu Tua Nusantara.
Simbol itu milik Persekutuan Bayangan Timur, kelompok rahasia berisi dukun-dukun kuat dari Jawa, Bali, dan Kalimantan yang bersatu di balik perjanjian darah. Rehan menelan ludah. Anam bukan korban satu-satunya. Ia mencatat semua temuannya, dan malam itu, ia kembali ke kolam waru. Di sana ia membakar bunga kantil dan sesaji sederhana. Ia tak berdoa untuk balas dendam. Ia hanya mengucap satu kalimat. Jika ini harus kulalui sendirian, maka akan kulalui, sampai habis napas terakhir. Dan di kejauhan, dari balik hutan bambu, dua mata merah mengintainya. Tak satu pun dari mereka tahu, malam itu adalah awal dari pertarungan yang tak hanya mempertaruhkan nyawa, tapi juga takdir seluruh Karangsari. 3 malam setelah ritual pengintai itu, suasana desa Karangsari mulai berubah. Tidak hanya di sekitar rumah Rehan, tetapi juga di kampung-kampung yang bertetangga. Warga mulai mengeluhkan suara gamelan halus yang terdengar menjelang tengah malam. Beberapa orang tua menyebut suara itu sebagai gendhing ronggeng, lagu khas dari aliran tari kuno Waringin Kurung. Rehan tahu, ini bukan halusinasi massal. Ini adalah gejala bahwa kekuatan Maksumiem mulai memancar keluar. Persekutuan Bayangan Timur sedang membuka pintu ritual. Dan kafan Anam adalah kuncinya. Pada malam keempat, Rehan kembali ke pondok tua Kiai Masud. Ia membawa 3 benda penting, tasbih warisan gurunya, sebutir batu akik berwarna merah darah yang dulu diberi saat ijazah pamungkas, dan sepotong rambut Anam yang sempat ia potong beberapa hari sebelum pemakaman. Dengan ketiga benda itu, Rehan melakukan ilmu pemanggil jejak ruh. Tujuannya bukan untuk memanggil arwah Anam, melainkan untuk memanggil sisa energi terakhir yang masih menempel di dunia, biasanya berupa fragmen kenangan atau potongan penglihatan. Ia duduk di musala tua, menyalakan lampu minyak, lalu menggambar lingkaran kecil dari darah jari telunjuknya di lantai kayu. Anakku, ayah tidak memanggilmu kembali. Ayah hanya ingin tahu, apa yang kamu lihat, sebelum ruhmu diputus. Rehan menutup mata dan menggenggam rambut Anam. Angin mendadak berhembus pelan dari semua arah. Lampu minyak meredup, dan perlahan, muncul bayangan samar di depannya. Rehan tidak melihat sosok Anam, tapi yang muncul adalah tangan-tangan kecil menggenggam udara, terangkat ke atas, seperti diseret paksa. Di belakangnya, berdiri bayangan hitam tinggi, dengan wajah kabur dan mata bersinar merah. Suara gamelan mengalun, makin kencang, makin kacau, hingga terdengar jeritan remaja laki-laki. Ayah, jangan biarkan aku dibawa mereka. Rehan tersentak, bayangan menghilang. Ia terduduk, lemas, tapi wajahnya tegas. Malam itu, ia mencatat semua halusinasi itu ke dalam lembaran kitab kosong di belakang warisan Kiai Masud. Ini bukan sekadar tafsir mimpi, ini adalah kode. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah Pak Lurah Sariman, orang tertua di desa dan satu-satunya saksi hidup dari zaman Kiai Masud muda. Sariman adalah mantan bekel desa dan menyimpan peta spiritual Karangsari. Pak Lurah, saya butuh tahu, di mana tanah yang dulu pernah dipakai Ronggeng Waringin Kurung menari. Pak Lurah gemetar, lalu menunjuk satu tempat di peta tua, hutan Lempung, daerah larangan di barat desa yang dulunya adalah lapangan tempat penjajah Belanda berlatih menembak, sebelum satu kompi mereka hilang tanpa jejak. Rehan mengangguk. Saya tahu kemana saya harus pergi malam ini. Sore itu, Rehan mempersiapkan perlengkapan, kemenyan merah, air rukyah, serta batu akik warisan gurunya. Saat malam datang, ia melangkah ke hutan Lempung dengan hati waspada. Langit gelap, kabut turun sebelum waktunya. Dan di tengah-tengah lapangan rumput basah itu, Rehan melihatnya. Sebuah boneka tanah liat berbentuk anak kecil, berdiri di atas nisan kayu tanpa nama. Kafan putih melilitnya, dan di sekelilingnya 7 lilin merah menyala. Rehan mendekat. Saat ia membacakan ayat-ayat pemutus ikatan gaib, tanah di bawahnya berguncang perlahan. Lilin-lilin meredup. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul Maksumiem. Tapi kali ini bukan dalam wujud wanita tua. Wajahnya bersinar muda, rambutnya terurai, dan kulitnya licin seperti remaja. Anakmu, sangat manis. Usianya cukup untuk 7 tahun. Tapi kau datang terlalu cepat, Rehan. Rehan menatapnya tajam. Aku tidak datang untuk mengambil kembali Anam. Aku datang untuk memutus perjanjianmu. Maksumiem tertawa. Maka bersiaplah,
sebab yang kau hadapi bukan hanya aku, tapi para leluhurku." Dan malam itu, pertarungan pertama dimulai. Rehan tidak hanya berhadapan dengan Maksumiem, tapi juga dengan 7 bayangan leluhur perempuan, penari ronggeng yang menari di atas api, dengan wajah separuh arang, separuh cantik. Suara gamelan menggema, dan darah menetes dari langit. Disinilah, Rehan mengerti, untuk membalas kematian anaknya, ia harus melewati neraka. Dan neraka itu bernama ilmu keturunan darah ronggeng waringin kurung. Setelah pertarungan gaib itu, Rehan jatuh terduduk di tengah lapangan hutan lempung. Kain sarungnya berlumuran lumpur dan darah hidungnya menetes. Tapi Maksumiem telah menghilang bersama 7 bayangan leluhurnya. Hanya angin dingin dan bau dupa terbakar yang tersisa. Dengan sisa tenaga, Rehan berjalan pulang. Ia tahu, kekuatan musuhnya lebih besar dari yang ia duga. Keesokan harinya, tubuhnya demam tinggi, dan matanya memerah seperti terbakar. Namun sebelum ia sempat sembuh, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Ia adalah Kiai Sogir, seorang ulama sepuh dari desa sebelah, yang sudah lama tinggal dalam penyamaran. Dulu, ia adalah santri senior Kiai Masud. Setelah kematian gurunya, ia menghilang, menjadi pengembara spiritual dan penulis kitab-kitab rahasia. "Rehan, apa yang kau lakukan telah mengguncang garis penjagaan antara 2 dunia. Tapi belum terlambat. Masih ada satu petilasan yang belum ternodai. Kita bisa bertemu di sana, malam ini." Petilasan itu terletak di atas Bukit Gunung Sengkala, sebuah puncak kecil yang dulunya menjadi tempat pertapaan para wali. Tak ada siapapun yang berani ke sana malam hari, sebab konon tempat itu dijaga oleh Watu Manjing, batu besar yang dipercaya bisa menelan manusia hidup-hidup jika niatnya kotor. Saat matahari tenggelam, Rehan naik ke Gunung Sengkala. Jalannya sempit, dikelilingi pepohonan berlumut dan suara hewan malam. Sesampainya di puncak, Kiai Sogir sudah menunggu, duduk bersila di atas tikar pandan dengan lampu teplok menyala di depannya. Di antara mereka terbentang kitab tua berjilid kulit kijang, bertuliskan Tawasul Asi Syahadah. Kitab itu adalah catatan terakhir Kiai Masud yang disembunyikan dari murid-murid umum. "Rehan," ujar Kiai Sogir perlahan, "kamu harus tahu bahwa Anam bukan korban pertama. Sudah ada 3 anak lain yang menjadi tumbal dalam 3 dekade terakhir. Semua berasal dari garis darah santri Kiai Masud. Dan semuanya dibungkam." Rehan menggertakkan gigi. Lalu kenapa baru sekarang semuanya muncul? Karena saat malam tilem yang akan datang, Persekutuan Bayangan Timur akan mengadakan pemanggilan akbar. Mereka butuh 1 jiwa terang untuk membuka gerbang waringin, pintu yang akan mengikat seluruh desa dalam kegelapan selama 77 tahun. Dan itu akan dimulai dari Maksumiem. "Tidak hanya dia," jawab Kiai Sogir, "tapi dari seseorang yang akan mengambil alih kepemimpinan. Sumiem hanya pemegang kunci. Sang pemimpin sejati belum menunjukkan diri." Rehan menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Kiai Sogir mengeluarkan sebilah keris pendek yang dibungkus kain putih. Keris ini pernah digunakan oleh Kiai Masud untuk memutus perjanjian gaib dalam perang Kiai versus Dukun tahun 1954. "Kau harus gunakan ini di malam tilem nanti. Tapi kau tak bisa sendiri. Kau butuh penjaga doa dan saksi ruhani." Rehan mengangguk. Ia sadar, ia tidak sedang melawan satu orang, tapi jaringan kepercayaan gelap yang sudah mengakar sejak zaman kolonial. Malam itu, mereka berdua berzikir hingga fajar. Di bawah bintang-bintang, Rehan merasakan kehangatan dari kitab tua itu dan keris yang berdenyut seperti jantung hidup. Ia tahu, waktu tidak banyak. Di kejauhan, dari balik kabut gunung, muncul sekelebat bayangan kecil, seorang anak berlari, dan suara lirih terdengar. "Ayah, jangan biarkan mereka menang lagi." Hari yang ditunggu itu datang. Malam tilem, malam tanpa bulan, tanpa cahaya. Malam yang diyakini menjadi gerbang terbuka bagi kekuatan paling purba di jagat gaib. Di desa Karangsari, suasana berbeda terasa sejak siang. Burung-burung tak berkicau, dan angin yang biasanya membawa wangi bunga perdu kini beraroma logam. Rehan bersuci di kolam waru. Ia mengenakan pakaian putih bersih, dan di pinggangnya terselip keris warisan Ki Masud. Di lehernya tergantung tasbih hitam, dan di sakunya tersimpan potongan kitab Tawasul Asi Syahadah yang ditulis tangan Kiai Sogir. Di rumah, beberapa warga telah berkumpul diam-diam.
Mereka adalah orang-orang yang selama ini juga merasakan keganjilan, tetapi memilih diam. Kini, mereka datang sebagai saksi. Kiai Sogir memimpin doa panjang sebelum keberangkatan. Gerbang Waringin tidak hanya bisa dibuka oleh darah, tapi juga bisa dikunci oleh ruhani yang teguh, ujar Kiai Sogir. Rehan, malam ini kaulah yang menentukan takdir desa ini. Perjalanan menuju lokasi ritual memakan waktu 1 jam melewati hutan dan sungai kecil. Mereka tiba di Lembah Selajabang, tempat yang konon dulu menjadi pusat persembunyian para wali ketika dikejar tentara VOC. Di sana, 7 batu berdiri membentuk lingkaran, dan di tengahnya terdapat sebuah altar dari akar pohon waringin. Tapi malam itu, altar tersebut berubah. 7 perempuan berdiri di tiap batu, bayangan leluhur Ronggeng Waringin Kurung. Dan di tengahnya berdiri Maksumiem, mengenakan jubah merah tua, matanya tertutup kain hitam, mulutnya terus melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Di atas altar, terdapat sesosok tubuh mungil, anak laki-laki, tak sadarkan diri. Rehan mengenalnya. Yusuf, cucu dari salah satu warga desa. Korban berikutnya. Kiai Sogir memberi isyarat. Rehan melangkah maju dan berdiri di luar lingkaran batu. Ia membuka lembaran kitab dan membacakan doa pemutus perjanjian gaib. Suaranya lantang, penuh amarah, tapi juga air mata. Ya Malik Al-Mulk, batalkan semua ikatan yang tak tertulis di Lauhul Mahfudz. Maksumiem mendadak membuka mata. Hitam, gelap, terlambat. Rehan, gerbang sudah retak. Tak ada yang bisa menghentikan pemimpin kami datang. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dalam altar, muncullah asap tebal hitam yang membentuk wajah besar dengan mata ular. Inilah manifestasi dari sang pemimpin, entitas tertinggi persekutuan bayangan timur. Rehan, suara itu berat, menggema dari dalam tanah. Serahkan tubuhmu. Kau pewaris darah Masud. Kau kunci sejati. Rehan mengangkat keris. Kalau memang darah ini yang kalian inginkan, biar aku tumpahkan sendiri, untuk menutup gerbang ini. Ia menikamkan keris ke tanah tepat di depan altar. Darahnya mengalir, menyatu dengan akar pohon waringin. Jeritan gaib terdengar. Bayangan-bayangan perempuan menghilang satu persatu. Maksumiem menjerit. Tubuhnya terbakar dari dalam. Kiai Sogir dan para warga segera membantu Rehan yang terkapar. Tanah berhenti bergetar. Asap menghilang. Langit mulai terang. Gerbang Waringin telah gagal dibuka. Namun, Rehan tahu, perang ini belum berakhir. Masih ada jejak kekuatan yang tersembunyi. Dan sang pemimpin belum memperlihatkan wujudnya yang sejati. Setelah kejadian di Lembah Selajabang, Rehan dirawat selama 3 hari oleh Kiai Sogir dan warga desa di ruang belakang masjid tua. Tubuhnya demam tinggi, napasnya pendek-pendek, dan matanya seolah menatap sesuatu yang tak terlihat. Banyak yang mengira ia sudah kehilangan kesadaran. Tapi sesungguhnya, Rehan tengah mengalami proses ruhani paling berbahaya dalam ilmu warisan Kiai Masud, Tawasul Marifat Ruh. Selama tidur panjangnya, Rehan melihat sosok Kiai Masud berdiri di padang pasir tak berujung. Di sana, gurunya menatapnya dengan wajah berat. Ilmu yang tersisa padamu adalah warisan terakhir. Tapi jika kau membukanya, batas hidup dan mati tidak akan berlaku lagi. Kau bukan lagi sekadar manusia biasa, Rehan. Kau akan menjadi penjaga takdir. Rehan mengangguk. Ia tahu pilihan itu berarti tak akan bisa kembali ke kehidupan biasa. Ia akan hidup dalam bayang-bayang, menjaga pintu-pintu dimensi agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang serakah. Tepat saat fajar hari keempat, Rehan bangun. Matanya tak lagi merah, tapi justru jernih seperti permukaan telaga. Tubuhnya lemah, namun ada kekuatan baru di dalam dirinya. Ia meminta Kiai Sogir untuk membuka kembali ruang pusaka di bawah masjid tua, tempat terakhir yang belum pernah dijamah sejak wafatnya Kiai Masud. Di sana, di balik papan lantai yang disegel dengan rajah ayat, terdapat kitab besar bersampul hitam. Kitab itu tidak memiliki judul di luar, hanya segel berwarna emas yang berbentuk seperti bintang 7 sudut. Ini yang Kiai sembunyikan bahkan dari para mursid, tanya Rehan. Kiai Sogir mengangguk. Ia hanya boleh dibuka oleh murid yang pernah kehilangan darahnya demi orang lain. Dan kau telah melakukannya. Kitab itu berisi 3 bagian, rantai takdir, jalur balik karma, dan pemutus silsilah darah hitam.
Rehan langsung membuka bagian ketiga. Di sana, tertulis bahwa untuk menghancurkan inti kekuatan persekutuan bayangan timur, seseorang harus menemukan dan memutus bayangan asal, sosok awal yang menjadi sumber semua kekuatan gelap yang diwariskan. Dan menurut catatan di halaman terakhir, bayangan asal itu kini sedang bersembunyi di dalam tubuh seseorang yang belum menyadari siapa dirinya. Rehan menatap Kiai Sogir. Kalau tubuhnya manusia, berarti dia belum aktif. Kiai Sogir mengangguk. Tapi jika malam purnama depan tiba dan ia tidak dicegah, maka seluruh kekuatan leluhur hitam akan hidup dalam dirinya. Ia akan menjadi pemimpin kegelapan yang tidak bisa dibunuh dengan ilmu biasa. Rehan menggenggam tasbihnya. Kita punya waktu 2 minggu. Ya, kata Kiai Sogir. Dan kita harus temukan siapa tubuh itu, sebelum mereka membangunkannya terlebih dahulu. Malam harinya, langit Karangsari tampak tenang. Tapi di balik gunung, ada sorotan cahaya merah membelah awan. Tanda bahwa bayangan asal mulai menggeliat dalam tidurnya. Perjalanan Rehan belum selesai. Justru, baru saja masuk babak akhir. Hari-hari berikutnya, Rehan dan Kiai Sogir menggelar penyelidikan rahasia. Mereka mendatangi rumah-rumah warga Karangsari dan desa sekitarnya, mencari tanda-tanda tak kasat mata pada anak-anak dan remaja. Menurut kitab, tubuh yang menjadi wadah bayangan asal akan menunjukkan 3 gejala: tidak berkeringat, bermimpi melihat cermin tanpa wajah, dan tidak meninggalkan bayangan saat fajar. Selama 5 hari mereka menelusuri. Tak satu pun memenuhi 3 tanda itu, sampai mereka tiba di rumah Mbak Surti, seorang janda yang bekerja sebagai penenun tikar di tepi hutan. Anaknya, Ilham, remaja laki-laki 14 tahun, pendiam dan selalu menghindari keramaian. Warga menganggapnya aneh, tapi tak berani mencampuri urusan keluarga itu. Ilham tidak pernah sekolah sejak kecil. Saat Rehan bertanya, Mbak Surti berkata, dia selalu demam kalau dekat banyak orang. Dan setiap kali malam purnama, ia menangis tanpa alasan. Rehan meminta izin bertemu langsung. Saat Ilham keluar dari kamarnya, ia menunduk, tak bersuara. Tapi saat berdiri di ambang pintu, matahari pagi menyinari wajahnya, dan Rehan terdiam, tidak ada bayangan di tanah. Ilham adalah tubuh tempat bayangan asal bersembunyi. Namun yang mengejutkan, anak itu terlihat polos. Tak ada aura jahat, tak ada gejolak gaib. Rehan menatap Kiai Sogir. Ia belum aktif. Kiai Sogir mengangguk. Tapi kita hanya punya 7 malam tersisa. Mereka memutuskan membawa Ilham secara diam-diam ke pesanggrahan tua di Gunung Asrep, tempat di mana Kiai Masud dulu pernah melakukan tutup diri selama 40 hari. Di sana, Rehan mulai melakukan ritual penguncian jiwa, usaha untuk mencegah kekuatan bayangan asal bangkit sepenuhnya. Tapi malam keempat, semuanya berubah. Ilham tiba-tiba menghilang dari ruangannya. Pintu terkunci dari dalam, namun tubuhnya lenyap. Di lantai hanya tersisa bulu burung hantu dan segumpal tanah hitam basah. Rehan segera menyusuri jejak gaibnya dan melihat bahwa Ilham dibawa ke hutan kemuning. Di sana, di bawah sinar bulan separuh, Rehan melihat sosok yang tak pernah ia sangka. Maksumiem masih hidup. Tubuhnya tampak hancur, wajahnya hitam gosong, tapi ia tertawa. Rehan, kau pikir aku habis? Tidak, aku adalah kunci. Tapi bayangan asal adalah pintu. Dan sekarang, pintu itu akan terbuka. Ilham berdiri di tengah lingkaran api. Matanya memerah, tubuhnya melayang perlahan. Suara dari dalam tubuhnya menggema, berat dan asing. Aku telah tidur cukup lama. Kini waktunya kembali mengatur dunia. Rehan berusaha membaca doa pemutus, tapi tanah terbelah, dan tangan-tangan hitam keluar dari bawah bumi. Kiai Sogir datang membantu, menancapkan rajah peredam ke arah api. Tapi energi terlalu besar. Malam itu, Ilham benar-benar berubah. Bayangan asal telah bangkit. Namun di saat terakhir, sebelum kehilangan kesadaran, Rehan melihat satu hal. Mata Ilham menangis. Bayangan asal memang bangkit, tapi jiwa Ilham masih ada di dalam sana. Masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Tapi harapan itu harus ditebus dengan nyawa. Rehan terbangun di tengah reruntuhan api yang mulai padam. Kiai Sogir terkapar tak jauh darinya. Nafasnya lemah, tubuhnya penuh luka akibat serangan energi gaib tadi malam. Di depan mereka,
Tanah yang terbelah perlahan menutup kembali, menyisakan bekas gelap berbentuk lambang 7 sudut. Ilham telah pergi, atau lebih tepatnya, tubuhnya telah dibawa oleh bayangan asal ke tempat yang belum bisa mereka jangkau. Rehan tahu, waktunya tinggal 2 malam. Kiai Sogir membuka mata perlahan. Dengan suara serak, ia berkata, "Ada satu cara terakhir, Rehan. Tapi kau harus siap, karena ilmu ini tak akan memberimu kesempatan kedua." Ilmu itu bernama tukar ruh takdir, warisan Kiai Masud yang tidak pernah diajarkan ke siapapun. Dengan ilmu ini, seseorang bisa menukar tempat dengan jiwa lain, tetapi konsekuensinya adalah penghapusan total eksistensi dari dunia manusia. Jika kau masuk ke tubuh ilham dan mengusir bayangan asal, kau akan terjebak di dalam sana. Kau bisa menyelamatkannya, tapi kau tak akan bisa kembali, ujar Kiai Sogir. Rehan terdiam. Ia teringat wajah Anam, teringat semua yang telah direnggut. Jika ada satu jiwa tak berdosa yang bisa ia selamatkan, maka itu harga yang layak. Malam terakhir, Rehan berangkat sendiri ke Batu Geni, tempat suci yang hanya bisa diakses saat bulan purnama penuh. Di sana, ia membakar kitab Tawasul Asi Syahadah sebagai persembahan terakhir kepada gurunya. Lalu ia menancapkan keris Kiai Masud ke dadanya sendiri. Tubuhnya roboh, namun ruhnya masuk ke dimensi antara. Di sana, Rehan melihat Ilham duduk terikat di pohon tua, tubuhnya pucat, matanya basah. "Pak Rehan, tolong aku." Dari balik kabut, muncul sosok bayangan asal. Kini wujudnya sempurna, hitam legam, mata ular, bersayap lebar seperti kelelawar, dan membawa tongkat api yang bisa membakar dimensi. "Kau bodoh, Rehan. Ini bukan dunia untuk manusia." Rehan tidak bicara. Ia mengangkat tasbihnya, melantunkan ayat-ayat terakhir warisan gurunya. Pertarungan berlangsung tak berdaging, hanya ruh dan niat. Tapi akhirnya, cahaya dari tasbih memecah bentuk bayangan asal menjadi ribuan pecahan, lalu menyerapnya kembali ke dasar neraka. Ilham bebas. Namun Rehan? Ia menatap anak itu, lalu tersenyum. "Katakan pada ibumu." Rehan menepati janji. Dan tubuh ruh Rehan hancur perlahan seperti abu. Dimensi tertutup. Ilham terbangun kembali di dunia nyata. Di sisinya, hanya tersisa keris tua yang sudah patah dan tasbih hitam yang kini memudar. Kiai Sogir menemukan anak itu pagi harinya. Ilham selamat. Tapi tidak ada yang tahu kemana Rehan pergi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga Karangsari mengaku mendengar suara tasbih dari arah musala tua. Dan anak-anak yang lahir di desa itu tak lagi menjadi korban. Rehan tidak mati. Ia menjadi penjaga dimensi. Penjaga agar santet tak lagi merenggut yang tak bersalah.